Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, dalam mata kuliah Akuntansi Perbankan Umum dan Syariah, kami dari kelompok 10 dengan anggota Enda Esti Trilestari dengan NPM 1910104013, Evi Yustika Sari dengan NPM 1910104042, Restu Maulana dengan NPM 1910104057, dan saya Siva Fauzi dengan NPM 1910104058 akan menjelaskan materi tentang akuntansi transaksi musyarakah. Yang pertama yaitu konsep dasar transaksi musyarakah. Istilah lain dari musyarakah adalah syirkah atau syirkah. Musyarakah adalah kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Musyarakah ada dua jenis, yaitu musyarakah pemilikan dan musyarakah akad atau kontrak. Musyarakah pemilikan tercipta karena warisan wasiat atau kondisi lainnya yang berakibat pemilikan suatu aset oleh dua orang atau lebih. Sedangkan musyarakah akad tercipta dengan kesepakatan di mana dua orang atau lebih setuju bahwa tiap orang dari mereka memberikan modal musyarakah dan berbagi keuntungan dan kerugian. Berikut merupakan gambar skema transaksi musyarakah. Berdasarkan gambar tersebut, dapat dijelaskan mekanisme yang dilakukan dalam transaksi musyarakah yang dilakukan di sektor perbankan syariah adalah sebagai berikut. Yang pertama, bentuk umum dari usaha bagi hasil musyarakah atau syirkah atau syarikah atau serikat atau kongsi. Transaksi musyarakah dilandasi adanya keinginan para pihak yang bekerja sama untuk meningkatkan nilai aset yang mereka miliki secara bersama-sama. Yang kedua, termasuk dalam golongan musyarakah adalah bentuk usaha yang melibatkan dua pihak atau lebih, di mana mereka bersama-sama memadukan seluruh bentuk sumber, baik yang berwujud maupun tidak berwujud. Yang ketiga, secara spesifikasi, bentuk kontribusi dari pihak yang bekerja sama dapat berupa dana, barang perdagangan, kewirausahaan, kepandaian, kepemilikan, peralatan, seperti hak paten atau goodwill, kepercayaan reputasi, dan barang-barang lainnya yang dapat dinilai dengan uang. Yang keempat, dengan merangkum seluruh kombinasi dan bentuk kontribusi masing-masing pihak dengan atau tanpa batasan waktu menjadikan produk ini sangat fleksibel. Landasan fikih dan fatwa DSN tentang transaksi musyarakah. Secara umum, landasan dasar syariah musyarakah lebih mencerminkan anjuran untuk melakukan usaha. Hal ini tampak dalam ayat-ayat dan hadis berikut ini. Landasan Al-Quran dan Al-Hadis. Yang pertama Al-Quran. Maka mereka berserikat pada sepertiga. Quran Surat An-Nisa ayat 12. Yang kedua Al-Hadis. Dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla berfirman, Aku pihak ketiga dari dua orang yang berserikat, selama salah satunya tidak mengkhianati lainnya. Hadis riwayat Abu Dawud. Fatwa DSN tentang transaksi musyarakah. Yang pertama, Fatwa DSN nomor 08/DSN MUI /4/2000 tentang pembiayaan musyarakah. Yang kedua, Fatwa DSN nomor 73/DSN MUI /11/2008 tentang musyarakah mutanakisah. Yang ketiga, Fatwa DSN nomor 89/DSN MUI /12/2013 tentang pembiayaan ulang atau refinancing syariah. Yang selanjutnya yaitu standar akuntansi keuangan transaksi musyarakah. Yang pertama pendahuluan. PSAK nomor 106 tentang akuntansi musyarakah merupakan penyempurnaan dari PSAK nomor 59 tentang akuntansi perbankan syariah tahun 2002 yang mengatur mengenai musyarakah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Endah Esti Trilestari, NPM 1910104013. Di sini saya akan melanjutkan untuk materi yang selanjutnya. Standar akuntansi keuangan transaksi musyarakah. Bentuk dari penyempurnaan dan penambahan pengaturannya adalah yang pertama, PSAK 106 berlaku untuk entitas yang melakukan transaksi musyarakah baik sebagai mitra aktif dan mitra pasif.
Yang kedua, sistematika penulisan secara garis besar disusun dengan memisahkan akuntansi untuk mitra aktif dan akuntansi untuk mitra pasif dalam transaksi musyarakah. Yang ketiga, kewajiban bagi mitra aktif untuk membuat catatan akuntansi terpisah atas usaha musyarakah yang dilakukan. Keempat, pada bagian pengakuan dan pengurangan untuk entitas sebagai mitra aktif, penyempurnaan dilakukan untuk yang pertama, pengukuran pada saat akad atas penyetoran investasi musyarakah aset non-kas diukur sebesar nilai wajar. Yang kedua, penerimaan dana musyarakah dari mitra pasif diakui sebagai investasi musyarakah dan di sisi lain diakui sebagai dana syirkah temporer. Karakteristik. Yang pertama, para mitra atau syarik bersama-sama menyediakan dana untuk mendanai suatu usaha dalam musyarakah. Yang kedua, investasi musyarakah dapat diberikan dalam bentuk kas, setara kas, atau aset non-kas. Yang ketiga, setiap mitra dapat meminta mitra lainnya untuk menyediakan jaminan atas kelalaian atau kesalahan yang disengaja. Yang keempat, jika tidak terdapat kesepakatan antar pihak yang bersengketa, maka kesalahan yang disengaja harus dibuktikan berdasarkan keputusan institusi yang berwenang. Yang kelima, keuntungan usaha musyarakah dibagi antara para mitra secara proporsional. Yang keenam, jika salah satu mitra memberikan kontribusi nilai lebih dari mitra lainnya dalam akad musyarakah, maka mitra tersebut dapat memperoleh keuntungan lebih besar untuk dirinya. Yang ketujuh, porsi jumlah bagi hasil untuk para mitra ditentukan berdasarkan nisbah yang disepakati dari pendapatan usaha yang diperoleh selama periode akad, bukan dari jumlah investasi yang disalurkan. Yang kedelapan, pengelola musyarakah mengadministrasikan transaksi usaha yang terkait dengan investasi musyarakah yang dikelola dalam catatan akuntansi tersendiri. Akuntansi mitra aktif atau nasabah pada saat akad. Investasi musyarakah diakui pada saat menyisihkan kas atau aset untuk usaha musyarakah. Yang kedua, pengukuran investasi musyarakah. Yang ketiga, selisih kenaikan aset musyarakah diamortisasi selama masa akad musyarakah. Yang keempat, proses penilaian pada nilai wajar menghasilkan penurunan nilai aset sebagai kerugian. Yang kelima, biaya terjadi akibat musyarakah tidak diakui sebagai bagian investasi musyarakah kecuali ada persetujuannya. Yang keenam, penerimaan dana musyarakah dari mitra pasif diakui sebagai investasi musyarakah. Selama akad, yang pertama, bagian entitas atas investasi musyarakah dengan pengembalian dana mitra diakhiri dengan akad. Yang kedua, bagian entitas atas investasi musyarakah menurut atau dengan pengembalian dana mitra secara bertahap dinilai sebesar jumlah kas yang disisihkan untuk usaha musyarakah pada awal akad ditambah dengan jumlah dana syirkah temporer. Akad akhir. Akad diakhiri dengan investasi musyarakah yang belum dibayarkan kepada mitra pasif diakui sebagai kewajiban. Yang ketiga, pengakuan hasil usaha. Yang pertama, pendapatan usaha musyarakah yang menjadi hak mitra aktif diakui sebesar haknya sesuai kesepakatan atas pendapatan usaha musyarakah. Yang kedua, kerugian investasi musyarakah diakui sesuai porsi dana masing-masing mitra dana mengurangi nilai aset musyarakah. Yang keempat, pengakuan pendapatan usaha musyarakah dalam praktik diketahui laporan bagi hasil atas realisasi pendapatan usaha dari catatan akuntansi mitra aktif. Akuntansi mitra pasif pada saat akad. Yang pertama, investasi musyarakah diakui pada saat pembayaran kas atau penyerahan aset non-kas kepada mitra aktif musyarakah. Yang kedua, pengukuran investasi musyarakah. Yang ketiga, investasi musyarakah non-kas yang diukur dengan nilai wajar aset yang diserahkan akan berkurang nilainya sebesar beban penyusutan atas aset yang diserahkan dikurangi dengan amortisasi keuntungan tangguhan. Yang keempat,
Biaya yang terjadi akibat akad musyarakah tidak dapat diakui sebagai investasi musyarakah kecuali ada persetujuan dari seluruh mitra musyarakah selama akad. Yang pertama, bagian entitas atas investasi musyarakah dengan pengembalian dana mitra diakhiri dengan akad. Yang kedua, bagian entitas atas investasi musyarakah menurun dinilai sebesar jumlah kas yang dibayarkan untuk usaha musyarakah pada awal akad dikurangi dengan jumlah pengembalian dari mitra aktif dan kerugian. Akhir akad diakhiri dengan investasi musyarakah yang belum dikembalikan oleh mitra aktif diakui sebagai piutang. Pengakuan hasil usahanya, pendapatan usaha investasi musyarakah diakui sebagai pendapatan sebesar bagian mitra pasif sesuai kesepakatan, sedangkan kerugian investasi musyarakah diakui sesuai dengan porsi dana. Untuk penyajiannya, yang pertama, mitra aktif menyajikan hal-hal yang terkait dengan usaha musyarakah dalam laporan keuangan. Kedua, mitra pasif menyajikan hal-hal yang terkait dengan usaha musyarakah dalam laporan keuangan. Pengungkapan. Yang pertama, isi kesepakatan utama usaha musyarakah seperti porsi penyertaan, pembagian hasil usaha, aktivitas usaha musyarakah, dan lain-lain. Yang kedua, pengelola usaha jika tidak ada mitra aktif. Dan yang terakhir, pengungkapan yang diperlukan sesuai pernyataan standar akuntansi keuangan nomor 101 tentang penyajian laporan keuangan syariah. Pedoman pencatatan dan pelaporan akuntansi transaksi musyarakah. Tim Pengembangan Perbankan Syariah IBI tahun 2001 nomor 181 menjelaskan bahwa menurut Iman Hanafi hanya ada 2 rukun dan syarat musyarakah yaitu ijab dan qabul. Tetapi para dan praktisi perbankan menjabarkan lagi rukun musyarakah menjadi 3 bagian. Yang pertama, ucapan, penawaran, dan penerimaan. Yang kedua, pihak yang berkontrak. Yang ketiga, objek kesepakatan, terdapat modal dan kerja. Perlakuan akuntansi pembiayaan musyarakah. Yang pertama, pembiayaan musyarakah dalam bentuk kas dimulai sebesar jumlah yang dibayarkan. Yang kedua, pembiayaan musyarakah yang diberikan dalam bentuk aktiva non-kas dinilai sebesar nilai wajar aktiva non-kas. Yang ketiga, biaya-biaya yang ditimbulkan akibat akad musyarakah tidak dapat diakui sebagai bagian pembiayaan musyarakah kecuali ada persetujuan dari seluruh mitra musyarakah. Yang keempat, pengakuan keuntungan atau pendapatan dan kerugian musyarakah. Yang kelima, apabila pembiayaan musyarakah melewati 1 periode pelaporan. Yang keenam, pada saat akad berakhir, keuntungan yang belum diterima bank dari mitra musyarakah diakui sebagai piutang musyarakah. Yang ketujuh, apabila terjadi kerugian dalam musyarakah akibat kelalaian atau penyimpangan mitra musyarakah, mitra yang melakukan kelalaian tersebut yang akan menanggung beban kerugiannya. Yang kedelapan, pada saat akad diakhiri, saldo pembayaran musyarakah yang belum diterima sebagai piutang musyarakah. Yang kesembilan, pembiayaan musyarakah permanen dimulai sebesar nilai perolehan setelah dikurang dengan kerugian yang telah diakui. 10. Pembayaran musyarakah menurun disajikan sebesar harga perolehannya dikurangi bagian yang telah dialihkan kepada mitra musyarakah. Jurnal akuntansi mitra aktif. Yang pertama, pada saat mitra aktif menerima uang tunai kepada musyarakah. Ayat jurnalnya, kas berada pada debit, investasi musyarakah berada pada kredit. Yang kedua, pada saat mitra aktif menerima aktiva non-kas kepada musyarakah, terbagi menjadi 2. Jika nilai wajar aktiva yang diterima lebih rendah atas nilai buku, maka ayat jurnalnya aktiva non-kas sebesar nilai buku berada pada debit, kerugian penerimaan aktiva berada pada kredit, investasi musyarakah berada pada kredit. Yang kedua, jika nilai wajar aktiva yang diterima lebih tinggi atas nilai buku, maka ayat jurnalnya aktiva non-kas sebesar nilai buku berada pada debit,
keuntungan penerimaan aktiva berada pada debit, investasi musyarakah berada pada kredit. Yang ketiga, pengakuan biaya akad musyarakah terbagi menjadi 3 pada saat biaya dikeluarkan. Ayat jurnalnya, beban akad musyarakah berada pada debit, kas berada pada kredit. Yang kedua, jika biaya akad diakui sebagai beban, itu tidak terdapat ayat jurnalnya. Yang ketiga, jika berdasarkan kesepakatan dapat diakui sebagai bagian dari investasi musyarakah, maka ayat jurnalnya beban akad musyarakah berada pada debit, investasi musyarakah berada pada kredit. Yang ketujuh, penurunan atau pelunasan modal musyarakah dengan mengalihkan kepada mitra musyarakah lainnya. Ayat jurnalnya, investasi musyarakah berada pada debit, kas berada pada kredit. Yang kedelapan, pengembalian modal musyarakah non-kas dengan nilai wajar lebih rendah dari nilai historis. Ayat jurnalnya, investasi musyarakah berada pada debit, kerugian penyelesaian pembiayaan musyarakah berada pada kredit, aktiva non-kas berada pada kredit. Yang kesembilan, pengembalian modal musyarakah non-kas dengan nilai wajar lebih tinggi dari nilai historis. Ayat jurnalnya, investasi musyarakah berada pada debit, keuntungan penyelesaian pembiayaan musyarakah berada pada kredit, aktiva non-kas berada pada kredit. Yang ke-10, pada saat akad musyarakah diakhiri sebelum jatuh tempo atau pada saat jatuh tempo dan investasi musyarakah belum dibayarkan kepada mitra pasif, maka ayat jurnalnya, investasi musyarakah berada pada debit, hutang kepada mitra pasif berada pada kredit. Akuntansi mitra pasif. Yang pertama, pada saat mitra pasif membayarkan uang tunai kepada musyarakah. Ayat jurnalnya, investasi musyarakah berada pada debit, hutang kepada mitra pasif berada pada kredit. Pada saat mitra pasif menyerahkan aktiva non-kas kepada musyarakah, terbagi menjadi 2. Jika nilai wajar aktiva yang diserahkan lebih rendah atas nilai buku, maka ayat jurnalnya, pembiayaan musyarakah berada pada debit, kerugian penyerahan aktiva berada pada debit, aktiva non-kas berada pada kredit. Kedua, jika nilai wajar aktiva yang diserahkan lebih tinggi atas nilai buku, maka ayat jurnalnya, pembiayaan musyarakah berada pada debit, aktiva non-kas berada pada kredit, keuntungan penyerahan aktiva berada pada kredit. Yang ketiga, pengakuan biaya akad musyarakah. Terdapat 3 bagian. Yang pertama, pada saat biaya dikeluarkan. Ayat jurnalnya, beban akad musyarakah berada pada debit, kas berada pada kredit. Yang kedua, jika biaya akad diakui sebagai beban, maka tidak ada ayat jurnalnya. Yang ketiga, jika berdasarkan kesepakatan dapat diakui sebagai bagian dari investasi musyarakah, maka ayat jurnalnya, pembiayaan musyarakah berada pada debit, beban akad musyarakah terdapat pada kredit. Yang keempat, penerimaan keuntungan musyarakah. Kas berada pada debit, keuntungan bagi hasil musyarakah terdapat pada kredit. Yang kelima, pengakuan kerugian masyarakat tanpa kelalaian mitra. Ayat jurnalnya, kerugian bagi hasil masyarakat berada pada debit, pembiayaan masyarakat berada pada kredit. Yang keenam, pengakuan kerugian yang disebabkan oleh kelalaian mitra masyarakat. Jurnalnya, piutang mitra berada pada debit, pembiayaan masyarakat berada pada kredit. Yang ketujuh, penurunan atau pelunasan modal masyarakat dengan mengalihkan kepada mitra masyarakat lainnya. Kas berada pada debit, pembiayaan masyarakat berada pada kredit. Selanjutnya, saya Restu Maulana, NPM 1910104057 akan melanjutkan presentasi. 8. Pengembalian modal musyarakah non-kas dengan nilai yang lebih rendah dari nilai historis. Jurnalnya, aktiva non-kas sebesar nilai wajar pada debit, kerugian penyelesaian pembiayaan musyarakah sebesar nilai buku pada kredit, pembiayaan musyarakah sebesar XXX pada kredit. 9. Pengembalian modal musyarakah non-kas dengan nilai wajar lebih tinggi dari nilai historis. Jurnalnya, aktiva non-kas sebesar nilai wajar pada debit, keuntungan penyelesaian
pembiayaan musyarakah pada kredit, pembiayaan musyarakah pada kredit. Selanjutnya 10. Pada saat akad musyarakah diakhiri sebelum jatuh tempo atau pada saat jatuh tempo dan pembiayaan musyarakah belum dibayar oleh mitra. Jurnalnya piutang kepada mitra pada debit, pembiayaan musyarakah pada kredit. Untuk penyajiannya, yang pertama, mitra aktif menyajikan hal-hal yang terkait dengan usaha musyarakah dalam laporan keuangan. Kedua, mitra pasif menyajikan hal-hal yang terkait dengan usaha musyarakah dalam laporan keuangan. Pengungkapan. Yang pertama, isi kesepakatan utama usaha musyarakah seperti porsi penyertaan, pembagian hasil usaha, aktivitas usaha musyarakah, dan lain-lain. Yang kedua, pengelola usaha jika tidak ada mitra aktif. Dan yang terakhir, pengungkapan yang diperlukan sesuai pernyataan standar akuntansi keuangan nomor 101 tentang penyajian laporan keuangan syariah. Pada tanggal 5 Januari 2018, dicatat jurnal pembayaran pembiayaan musyarakah tahap pertama sebesar 600 juta. Jurnalnya pembiayaan musyarakah sebesar 600 juta pada debit, rekening mitra aktif sebesar 600 juta pada kredit. Jurnal kedua, kontra komitmen pembiayaan musyarakah sebesar 600 juta pada debit, kewajiban komitmen pembiayaan musyarakah sebesar 600 juta pada kredit. Selanjutnya C. Pada tanggal 15 Januari 2018, dicatat jurnal pembayaran pembiayaan musyarakah tahap kedua sebesar 400 juta. Jurnalnya yang pertama, pembiayaan musyarakah sebesar 400 juta pada debit, rekening mitra aktif PT JIT sebesar 400 juta pada kredit. Jurnal kedua, kontra komitmen pembiayaan musyarakah sebesar 400 juta pada debit, kewajiban komitmen pembiayaan musyarakah sebesar 400 juta pada kredit. Ilustrasi. Pemberian modal dari mitra pasif kepada mitra aktif berupa modal kas dan non-kas. Bank Syarih Istisaduna menyetujui kerjasama pembiayaan musyawarah kepada PT JIT dengan realisasi modal dalam bentuk kas dan non-kas. Modal kas atau tunai yang diberikan adalah sebesar 500 juta. Sedangkan modal non-kas yang diberikan kepada PT JIT sebesar sebagai berikut. Nama barang, 100 unit komputer server dengan harga perolehan 200 juta,
dengan harga pasar 250 juta, keuntungan penyerahan aktiva sebesar 50 juta. 2. 100 unit paket perangkat periferal dengan harga perolehan 150 juta dengan harga pasar 225 juta dan keuntungan penyerahan aktiva sebesar 75 juta. Total untuk harga perolehan kedua barang 350 juta, untuk harga pasar 475 juta, dan untuk keuntungan penyerahan aktiva sebesar 125 juta. Modal yang dikontribusikan oleh PT JIT sebagai mitra aktif adalah sebesar 500 juta. Pada tanggal 2 Januari 2018, Bank Syariah melakukan kesepakatan dengan PT JIT untuk melaksanakan kerjasama pembiayaan musyarakah untuk jangka waktu 2 tahun terhitung sejak tanggal kesepakatan dan menyepakati nisbah sebesar 40 untuk mitra pasif dan 60 untuk mitra aktif. Adapun penyerahan modal kas dan non-kas diatur dalam akad sebagai berikut. A. Tanggal 5 Januari 2018 akan diserahkan modal kas sejumlah 500 juta kepada PT JIT. B. Tanggal 15 Januari 2018 akan diserahkan modal non-kas berupa 100 unit komputer server kepada PT JIT. C. Tanggal 25 Januari 2018 akan diserahkan modal non-kas berupa 100 unit paket periferal komputer kepada PT JIT. D. Tanggal 26 Januari 2018 dibayar beban pra-akad seperti pembuatan studi kelayakan proyek, penelitian kelayakan proyek sebesar 10 juta. Jurnal-jurnal yang dibuat oleh Bank Syariah sebagai mitra pasif untuk transaksi tersebut antara lain: 1. Pada tanggal 2 Januari 2018, akad musyarakah ditandatangani. Jurnalnya kontra komitmen pembiayaan musyarakah sebesar 500 juta pada debit dan kewajiban komitmen pembiayaan musyarakah sebesar 500 juta pada kredit. Kedua, pada tanggal 5 Januari 2018 diserahkan modal kas sebesar 500 juta kepada PT JIT. Jurnalnya pembiayaan musyarakah sebesar 500 juta pada debit dan rekening mitra aktif PT JIT sebesar 500 juta pada kredit. Jurnal keduanya, kewajiban komitmen pembiayaan musyarakah sebesar 500 juta pada debit dan kontra komitmen pembiayaan musyarakah sebesar 500 juta pada kredit. Selanjutnya 3. Tanggal 15 Januari 2018 diserahkan modal non-kas berupa 100 unit komputer server kepada PT JIT. Untuk jurnalnya, pembiayaan musyarakah sebesar 250 juta pada debit, keuntungan penyerahan aktiva sebesar 50 juta pada kredit, persediaan aktiva sebesar 200 juta pada kredit. Selanjutnya nomor 4, tanggal 25 Januari 2018 akan diserahkan modal non-kas berupa 100 unit paket periferal komputer kepada PT JIT. Jurnalnya pembiayaan musyarakah sebesar 225 juta pada debit, keuntungan penyerahan aktiva sebesar 75 juta pada kredit, persediaan aktiva sebesar 150 juta pada kredit. Selanjutnya nomor 5, jika pada tanggal 26 Januari 2018 dikeluarkan biaya pra-akad untuk merencanakan kerjasama musyarakah, maka jurnalnya yang pertama, untuk uang muka dalam rangka akad musyarakah sebesar 10 juta pada debit, kas sebesar 10 juta pada kredit. Selanjutnya 6. Pengakuan biaya akad musyarakah yang dibayarkan pada tanggal 26 Januari 2018. A. Jika diakui sebagai beban. Biaya akad 10 juta pada kredit, uang muka dalam
rangka akad musyarakah sebesar 10 juta pada kredit. B. Jika terjadi kesepakatan dapat diakui sebagai pembiayaan sesuai kesepakatan kedua belah pihak. Jurnalnya, pembiayaan musyarakah sebesar 10 juta pada debit, uang muka dalam rangka akad musyarakah sebesar 10 juta pada kredit. Selanjutnya, ilustrasi. Pengakuan bagi hasil musyarakah. Dewan Syariah Nasional mengeluarkan Fatwa nomor 15U DSN MUI _9 _2000 tentang prinsip distribusi hasil usaha di mana lembaga keuangan syariah boleh menggunakan prinsip revenue sharing atau bagi pendapatan maupun profit loss sharing bagi untung atau rugi. Menurut fatwa tersebut, dilihat dari sisi kemaslahatan pembagian hasil usaha yang baik menggunakan prinsip revenue sharing. Sebab dalam pembagian hasil usaha di prinsip revenue sharing, mitra pasif tidak pernah mengalami kerugian kecuali usaha mitra aktif dilikuidasi di mana jumlah aktiva yang lebih kecil dari kewajibannya. Akan tetapi, penentuan penggunaan prinsip yang dipilih harus disepakati pada awal akad. Sedangkan prinsip profit loss sharing dilakukan dengan memerlukan kejujuran di antara kedua belah pihak. Lebih khusus lagi mitra aktif selaku pengelola dana, karena dalam praktiknya tidak mudah bagi mitra aktif untuk menyusun laporan secara berkala, karena melibatkan beberapa variabel. Misalnya, memperhitungkan pendapatan yang dikurangi dengan biaya-biaya sehingga menghasilkan keuntungan atau kerugian tergantung mana yang lebih besar. Dan tidak mudah untuk mitra pasif melakukan pengawasan untuk memastikan beban-beban yang dialokasikan untuk pengelolaan dana musyarakah, sehingga tidak banyak perbankan syariah yang menggunakan prinsip profit loss sharing untuk mengadakan pembiayaan musyarakah. Hal dasar yang perlu diketahui tentang pembagian laba atau rugi musyarakah sesuai dengan prinsip musyarakah adalah pembagian laba yang dilakukan antara mitra pasif dan mitra aktif sesuai dengan nisab yang disepakati, sedangkan kerugian yang bukan kelalaian mitra aktif merupakan tanggungan mitra pasif juga. Sebaliknya, jika kerugian akibat kelalaian mitra aktif, maka kerugian dibebankan kepada mitra aktif tanpa mengurangi modal musyarakah milik mitra pasif. Namun, dalam pelaksanaannya tidak mudah memutuskan bahwa mitra aktif lalai atau tidak dalam kasus kerugian pengelolaan musyarakah. Paling tidak, untuk menentukan derajat kesalahan dan kelalaian mitra aktif harus lolos dengan fakta-fakta sebagai berikut. A. Tidak terpenuhinya persyaratan yang ditentukan dalam akad. B. Tidak ada kondisi di luar kemampuan yang lazim dan atau telah ditentukan dalam akad. C. Hasil keputusan dari badan arbitrase syariah atau pengadilan agama setempat. Hal-hal yang ada dalam pengakuan bagi hasil. 1. Kasus pengakuan laba. Kesepakatan musyarakah antara Bank Syariah dan PT JIT dengan pembiayaan sebesar 1 miliar dan nisbah 40/60 atas pengelolaan dana musyarakah tersebut. PT JIT mencatat laba bersih sebesar 100 juta pada tahun pertama dan segera dibagi hasilkan kepada Bank Syariah pada awal tahun kedua akad. Adapun pembagian porsi untuk masing-masing pihak adalah sebagai berikut. Mitra pasif, yaitu bank, 40% dikalikan 100 juta jadi besarnya yaitu 40 juta. Mitra aktif, yaitu PT JIT, 60% dikalikan 100 juta
sama dengan 60 juta. Jurnal yang dibuat oleh Bank Syariah pada saat menerima bagi hasil tersebut adalah sebagai berikut. Jurnal kas atau rekening PT CIT sebesar 400 juta pada debit, pendapatan bagi hasil musyarakah sebesar 400 juta pada kredit. 2. Kasus bagi hasil belum direalisasikan. Jika PT CIT mengakui keuntungan dalam pengelolaan pembiayaan musyarakah sebesar 100 juta dan sampai saat yang ditentukan ternyata PT CIT belum membayarkan bagian bagi hasil yang menjadi hak Bank Syariah sebesar 40 juta, maka Bank Syariah akan mengakui kejadian tersebut dalam jurnal sebagai berikut. Jurnal piutang kepada mitra aktif sebesar 40 juta pada debit, pendapatan musyarakah sebesar 40 juta pada kredit. 3. Kasus pengakuan rugi. Jika PT CIT mengalami kerugian pada tahun pertama sebesar 100 juta dan berdasarkan fakta yang disepakati antara kedua belah pihak terungkap bahwa kerugian terjadi karena bencana alam sehingga mengakibatkan rusaknya sebagian aktiva musyarakah dan di luar kemampuan mitra aktif untuk menghindarinya, maka jurnal yang dibuat Bank Syariah atas kejadian tersebut adalah A. Pada saat pembentukan cadangan kerugian pembiayaan musyarakah, jurnalnya beban penyisihan kerugian pembiayaan musyarakah sebesar 100 juta pada debit, penyisihan kerugian musyarakah sebesar 100 juta pada kredit. B. Pada saat penghapus bukuan pembiayaan musyarakah, jurnalnya penyisihan kerugian musyarakah sebesar 100 juta pada debit, pembiayaan musyarakah sebesar 100 juta pada kredit. Selanjutnya C. Pada kerugian diakibatkan kesalahan atau kelalaian dari PT CIT, maka Bank Syariah tidak mencatat kejadian ini dalam jurnal karena kerugian yang diakibatkan oleh pengelola dana atau mitra aktif menjadi beban dari pengelola dana tanpa mengurangi investasi musyarakah Bank Syariah Iktisaduna. Apabila kerugian yang diakibatkan oleh penghentian pembiayaan musyarakah yang terjadi sebelum masa akad berakhir, maka kerugian tersebut diakui sebagai pengurangan pembiayaan musyarakah. Sedangkan kerugian pengelolaan yang timbul akibat kelalaian atau kesalahan mitra aktif akan dibebankan kepada pengelola dana atau mitra aktif. Pengurangan pembiayaan musyarakah dapat dilakukan dengan metode langsung maupun metode tidak langsung. Metode langsung dengan mengurangi saldo perkiraan pembiayaan musyarakah atau dapat juga dilakukan secara tidak langsung, yaitu dengan cara pembentukan cadangan penghapusan pembiayaan musyarakah yang merupakan perkiraan pengurangan dari pembiayaan tersebut.